Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan memaparkan materi bahasa Arab kelas 7 Madrasah Tsanawiyah semester 1 bab 1 yang bertema At-Ta'aruf. Dalam tema At-Ta'aruf terdapat 6 aspek. Yang pertama yaitu aspek al-mufradat, yang kedua yaitu aspek al-istima', yang ketiga yaitu aspek al-kalam, yang keempat yaitu aspek al-qira'ah, yang kelima yaitu aspek al-kitabah, dan yang terakhir yaitu aspek at-tarkib. Yang pertama yaitu aspek al-mufradat. Dalam bukunya terdapat kata perintah yaitu undur, waqra, wa'id. Nah, dalam al-mufradat ini dibagi menjadi beberapa poin mufradat. Yang pertama yaitu al-mufradat, yang kedua yaitu al-mufradat mengenai al-istifham, yang ketiga yaitu al-mufradat mengenai at-tahiyyat, yang keempat yaitu al-mufradat mengenai al-amiluna. Yang pertama yaitu al-mufradat, di dalamnya yaitu huwa, hiya, anta, anti, ana, hadza, hadhihi, dzalika, tilka, ismi, thalibun, thalibatun, shadiqi, shadiqati, ismuka. Nah, kemudian al-mufradat mengenai al-istifham. Yang pertama yaitu ada ma, hal, man, kaifa, min aina. Ketiga yaitu al-mufradat mengenai at-tahiyyat. Nah, dalam mufradat mengenai at-tahiyyat pasti ada yang namanya al-jawab. Nah, yang pertama yaitu ada assalamualaikum, waalaikumsalam, sobahul khair, sobahun nur, masaul khair, masaun nur, kaifa haluka, alhamdulillah bi khairin wa afiyah, masmuki, ismi Dina Maulani Effendi, man anti, ana thalibatun, naharuka sa'id, sa'idun mubarak, lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah, ahlan wa sahlan, ahlan bik, min aina anti, ana min Indramayu, syukron, afwan, ilal liqa, ma'assalamah. Tuh. Kemudian yang keempat yaitu ada al-mufradat mengenai al-amilun. Dalam kosakata mengenai profesi ini ada yang namanya mudzakkar, ada pula yang namanya muannas. Jadi berpasangan. Nah, al-mufradat mengenai al-amilun diantaranya ada, di dalamnya itu ada tilmidun, tilmidatun, tajirun, tajiratun, tobibun, tobibatun. Kemudian ada muhandisun, muhandisatun, muwaddafun, muwaddafatun, khadimun, khadimatun, syurtiyun, syurtiyatun, jundiyun, jundiyatun, sohafiyun, sohafiyatun, fallahun, fallahatun, mudirun, mudiratun, mudarrisun, mudarrisatun. Nah, kemudian pada aspek al-mufradat terdapat at-tadribat, terdapat beberapa latihan. Di sini di materi kelas 7 semester 1 ini terdapat 3 latihan di dalamnya. Yang pertama yaitu ikhtar as-sahiha mimma bainal qausaini. Pada latihan ini berupa di situ ada pertanyaan, nukto, tanda tanya, alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Nah, kemudian di sampingnya terdapat jawaban yang ada di dalam kurung, yang mana di dalam kurung itu terdapat beberapa kalimat. Ada kaifa haluk, sobahul khair, masaul khair, ul khair. Nah, di sini siswa itu dapat menentukan jawaban, salah satu jawaban yang benar untuk mengisi pertanyaan.
Jadi jawaban yang tepat yaitu kaifa haluk, alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Kemudian at-tadribat yang kedua yaitu sil. Nah, di sini siswa dituntut untuk menghubungkan antara dua kalimat yang belum lengkap. Nah, dalam pertanyaannya yaitu hadza titik titik titik. Nah, kemudian di sampingnya terdapat beberapa jawaban. Yang pertama yaitu ada Muhammadun, kedua Fatimatun, ketiga Shodiqoti, dan terakhir yaitu ada Indi Shodiqoti. Nah, mana sih yang tepat untuk melengkapi hadza di sini? Nah, hadza kan hadza di sini kan mudzakkar, berarti jawabannya pun harus mudzakkar, berarti jawabannya yang paling atas hadza Muhammadun. Jadi pada latihan ini antara pertanyaan dan jawaban itu belum sesuai, artinya jawabannya itu tidak sesuai dengan barisan pertanyaannya gitu. Sehingga pada latihan ini siswa dituntut untuk menghubungkannya itu dengan tanda panah miring seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ayyin al-kalimatul gharbiyah minal kalimatil atiyah. Nah, di sini ada dalam pertanyaannya itu terdapat 4 kalimat yang mana salah satu dari 4 ini tidak menunjukkan kesamaan. Contoh soalnya yaitu Muhammadun, Ahmadun, Fatimatun, Azzam. Nah, dari 4 kalimat ini terdapat perbedaan yang satunya antara Muhammad, Ahmadun, dan juga Azzam. Di sini kan mudzakkar, sedangkan Fatimatun di sini muannas. Jadi di sini yang jawabannya yaitu Fatimatun. Karena beda, ketiganya mudzakkar, dia muannas sendiri, kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu pembahasan kedua yang ada dalam materi bahasa Arab semester 7 kelas 7 semester 1 ini yaitu ada aspek al-istima'. Nah, pada aspek al-istima' di situ terdapat kalimat perintah yaitu istami' jayyidan. Nah, kemudian di dalamnya terdapat beberapa at-tadribat, yaitu terdapat beberapa latihan. Yang pertama yaitu menentukan bunyi kata-kata yang diucapkan oleh guru, kemudian mencocokkan. Nah, contoh dari latihan ini yaitu dalam pertanyaan terdapat 2 kalimat yaitu saro dan soro. Kemudian guru mengucapkan lafaz soro. Jadi antara ucapan dengan guru dan jawaban dari siswa harus sesuai. Gitu. Kemudian latihan yang kedua yaitu menentukan kalimat yang berupa ungkapan jawaban. Nah, contoh latihan ini yaitu dalam pertanyaan terdapat 2 kalimat yang berada di dalam kurung. Ada assalamualaikum dan waalaikumsalam. Nah, dari kedua kalimat ini manakah yang berupa ungkapan jawaban? Nah, jawabannya yaitu waalaikumsalam. Itu. Kemudian latihan yang ketiga yaitu menentukan kata benda yang berupa mudzakkar. Nah, contoh pertanyaannya yaitu ada 2 kalimat lagi yaitu tolibun, tolibatun. Nah, 2 kalimat di sini manakah yang berupa kata benda mudzakkar? Nah, jawabannya yaitu tolibun, karena arti dari tolibun itu berupa siswa laki-laki. Nah, kemudian aspek yang ketiga dari materi bahasa Arab ini yaitu al-kalam. Nah, aspek al-kalam berhubungan juga dengan al-hiwar atau percakapan. Nah, di sini terdapat contoh hiwar yaitu baina Azzam wa Naufal.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ismi Azam. Masmuka. Ismi Naufal. Kaifa haluk? Bi khairin alhamdulillah. Wa anta? Bi khairin alhamdulillah. Min aina anta ya Azam? Ana min Malang, Jawa Asy-Syarqiyyah. Hal anta Malanji? Naam, ana Malanji. Wa min aina anta ya Naufal? Ana Bogori. Ana min Bogor, Jawa Al-Ghurbiyah. Hadha akhi ismuhu Mahmud. Huwa mudarrisun. Huwa min Samarinda. Ahlan wa sahlan ya Mahmud. Wa man hadha ya Azzam? Hadha sadiqi. Ismuhu Ahmad. Huwa tabibun. Huwa min Jakarta. Ahlan wa sahlan ya Ahmad. Kemudian terdapat beberapa at-tadribat. Nah, at-tadribatnya diantaranya yang pertama yaitu al-hiwaru baina thalibaini aw thalibataini. Nah, di sini latihannya yaitu mengulang percakapan yang tadi yang teks di atas yaitu berupa contoh al-hiwar. Nah, kemudian hanya diganti namanya saja. Yang tadinya Azam wa Naufal diganti dengan nama dari kedua siswa, baik itu laki-laki atau perempuan. Kayak gitu. Contohnya yaitu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Masmuki ismi Dina Maulani Effendi. Wa masmuki ismi Fatimah. Min aina anti? Ana min Indramayu. Wa min aina anti? Ana min Cirebon. Kadalik ya. Nah, begitu contohnya. Jadi tinggal diganti namanya. Kemudian latihan yang kedua yaitu arif nafsaka. Di situ ada kata kunci yang berupa contohnya Fatimatun Tholibatun Indramayu. Kemudian dirubah kata kunci tersebutnya menggunakan misal Dina Tholibatun Indramayu. Ana ismi Dina. Ana Tholibatun wa ana min Indramayu. Nah, itu arif nafsa. Kemudian latihan yang ketiga yaitu arif bisodi kotiki au bisodi kotika, memperkenalkan temannya. Nah, contoh latihannya yaitu di situ terdapat sama ada kata kuncinya Muhammadun, kemudian Ahmad, sodiqoti. Nah, terus disusun ya Muhammad, huwa Ahmad, huwa sodiqoti, gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke aspek keempat yaitu qiraah, al-qiraah. Nah, pada aspek al-qiraah berhubungan juga dengan an-nusus, beberapa teks. Nah, di sini terdapat dua teks contoh yang mana dari dua teks ini di dalamnya terdapat dua latihan. Nah, contoh teksnya seperti ini. Nah, kemudian latihannya yaitu terdapat dua ya. Yang pertama yaitu ikhtar as-sihha al-ajwibah. Contoh latihan ini yaitu ismi ana tolibun. Nah, di samping terdapat dalam kurung yang mana di situ ada salah satu jawaban yang untuk melengkapi pertanyaan tersebut. Kedua yaitu imla'ul faragh bidhamirin munasibatin. Contoh latihan ini yaitu tolibun ismi Azam. Jadi, untuk melengkapinya dengan menggunakan domir yang cocok dengan lafaz tolibunnya. Kemudian pada teks kedua terdapat beberapa latihan. Yang pertama, ikhtar
as-sihah al-ajwibah. Kemudian yang ketiga salah. Ajib bif'on linnas. Kemudian yang kedua yaitu imlaul faragh bi kalim bidomirin munasibatin. Pada teks pertama latihannya yaitu diantaranya yang pertama yaitu ikhtar as-sihah al-ajwibah. Nah, contoh latihannya yaitu, kemudian yang kedua yaitu imlaul faragh bidomirin munasibatin. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian yang ke teks kedua yaitu yang pertama latihannya, yang ke teks kedua yaitu yang pertama latihannya ajib bif'on linnas. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua, latihan kedua yaitu imlaul faragh bi kalimatin munasibatin. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke aspek kelima yaitu mengenai aspek al-kitabah. Nah, dalam aspek al-kitabah ini terdapat dua latihan. Yang pertama, menulis teks kembali dengan harokat lengkap. Jadi contoh soalnya, contoh latihannya yaitu di situ terdapat teks yang mana teks tersebut belum ada harokatnya. Kemudian ditulis kembali oleh peserta didik dan diharokati dengan lengkap. Seperti itu. Yang kedua yaitu susunlah kalimat menjadi sempurna. Jadi di dalam latihannya di situ ada kata kunci yaitu ada Muhammadun tilmidun bandung. Nah, tinggal disusun dengan kalimat sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Contohnya, ana au huwa Muhammadun huwa talibun au tilmidatun wa huwa min Bandung. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, aspek keenam yaitu at-tarkib. Nah, dalam at-tarkib terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu isim dhamir munfasil, yang kedua yaitu istifham, yang ketiga yaitu isim isyarah, dan yang keempat yaitu ada mubtada dan khobar. Yang pertama yaitu mengenai isim dhamir munfasil. Contohnya ada ana, anta, anti, huwa, hiya. Seperti itu. Kemudian ada at-tarkib yang kedua yaitu mengenai istifham yang ada 5. Ma, kaifa, man, hal, wa min aina. Kemudian yang ketiga yaitu ada isim isyarah, di antaranya ada hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Nah, yang mana hadza dan hadhihi ini menunjukkan arah dekat, sedangkan dzalika dan tilka menunjukkan arah jauh. Hadza dan dzalika merupakan mudzakkar, hadhihi dan tilka merupakan muannas. Nah, contoh susunannya yaitu hadza Muhammadun. Kemudian yang keempat yaitu ada mubtada dan khobar. Mubtada adalah kata benda atau isim yang letaknya di awal dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang berada setelahnya mubtada yang berkedudukan sebagai penjelas. Nah, contohnya yaitu hadza faslun. Kemudian terdapat beberapa latihan. Yang pertama yaitu pilihlah jawaban yang benar yang ada di dalam kurung untuk melengkapi pernyataan. Yang ketiga yaitu pilihlah jawaban yang benar. Nah, contoh latihannya seperti ini.
Kemudian yang keempat, salinlah. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kelima yaitu susunlah kalimat yang belum tepat, yang mana diawali dengan kalimat yang digarisbawahi. Contohnya seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, latihan terjemahkan ke dalam bahasa Arab ini di situ terdapat pertanyaannya, yaitu berupa kalimat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita disuruh atau peserta didik disuruh untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab, yang tadinya bahasa Indonesia menjadi bahasa Arab, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi bahasa Arab kelas 7 semester 1 bab 1 mengenai at-ta'aruf. Syukron kasiron ala ihtimaminkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.